minum air sambil berenang. Kebanyakan bakal tenggelam. Sambut tahun baru dengan senang. Semoga tahun 2024 tidak suram. Jos. Bicara HAM, Human Rights Outlook 2024, kita mau bicarakan apa aja yang jadi kerjaan Direktorat Jenderal HAM, khususnya Direktorat Instrumen HAM tahun ini. Telah hadir di studio Pak Direktur Instrumen HAM, Pak Farid Junaidi. Apa kabar Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Masih semangat untuk mulai tahun ini? Semangat. Oke, teman-teman dan juga sahabat-sahabat dan seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, ingin tahu nih Direktorat ini tentang Direktorat Instrumen HAM. Apa itu, apa kerjaannya, dan kemudian apa hasil yang dikerjakan seperti itu? Ya, sebelumnya saya sapa dulu. Apa kabar sahabat HAM? Kami berharap sahabat HAM di 2024 ini harus lebih baik dari 2023. Bicara masalah HAM, kita punya Orta tahun 2023 nomor 228 yang dimana instrumen mempunyai 3 fungsi. Yang pertama terkait dengan analisis peraturan perundang-undangan yang berspektif HAM, dan tim kita melakukan analisis, membuat rekomendasi peraturan perundang-undangan baik Perpres, Permen, Perda, baik yang masih berbentuk draft ataupun yang existing agar berspektif HAM. Yang kedua, fungsi kita adalah menyiapkan evaluasi instrumen, dan tim penyiapan ini membuat bahan kajian-kajian terkait dengan peraturan perundang-undangan yang tadi, baik sudah existing maupun dalam bentuk draft. Yang ketiga, kita melakukan pemantauan dan membuat pelaporan kepada PBB, baik terkait dengan instrumen yang ada di konvenan yang sudah kita ratifikasi, baik SIPOL, ECOSOC maupun rentan. Oleh karena itu, kita harus kerjasama dengan kementerian dan lembaga yang terkait untuk bagaimana kita membuat rekomendasi yang sebaik-baiknya sesuai yang ada dan sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Oke, berarti peran Direktorat Instrumen itu sangat strategis Pak ya, menjadi dapur dari Direktorat Jenderal HAM. Betul, di mana kita memberikan menyusun peraturan perundang-undangan dan juga kebijakan di bidang HAM, dan juga memberikan rekomendasi kepada kementerian lembaga di Indonesia agar peraturan mereka juga selaras dengan prinsip HAM. Oke. Kemudian saya dengar tahun ini bahwa Direktorat Instrumen sedang menyusun indeks HAM. Di satu sisi, Direktorat Jenderal HAM juga memiliki fokus pada tahun 2024 ini mengenai bisnis dan HAM. Betul. Bisa dijelaskan apa itu indeks HAM dan juga apa hubungannya indeks HAM dengan juga bisnis dan HAM? Ya, terima kasih. Terkait dengan strategi Stranas dan strategi Kementerian Hukum dan HAM, kita bisa membuat implementasinya muncul, maka kita mendorong untuk adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan. Dan sasaran ini dilaksanakan oleh pengampu yaitu Dirjen HAM yang bertugas untuk memang menyelenggarakan dan merumuskan pelaksanaan kebijakan HAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan kita mencoba membuat ukurannya dalam bentuk indeks HAM. Nah, indeks HAM ini mempunyai tujuan, salah satunya adalah mendorong untuk pemajuan dan memacu agar terwujudnya sasaran strategis sesuai dengan indikator terkait dengan Dirjen HAM, terkait juga dengan HAM secara keseluruhan.
Dan tujuan pembangunan indeks HAM ini juga bisa mengukur perkembangan implementasi HAM di Indonesia, sehingga masyarakat tahu, kementerian dan lembaga juga tahu sudah sampai di mana kita sudah membuat agar masyarakat terimplementasi dengan kegiatan-kegiatan HAM. Yang kedua, kita dari indeks ini kita bisa melihat sejauh mana situasi implementasi HAM di Indonesia. Yang ketiga, kita bisa melihat dampak dari kebijakan pemerintah penikmat HAM di Indonesia. Mengetahui juga kendala-kendala terkait dengan apa dan bagaimana HAM bisa masuk ke masyarakat dan masyarakat bisa menerimanya dengan bagus. Yang terakhir, kita berharap bisa menentukan best practice implementasi HAM sebagai acuan untuk menyusun kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama terkait dengan pembangunan yang sedang kita laksanakan. Itu. Dan terkait dengan bisnis dan HAM tadi, kami berharap dengan kegiatan acuan strategi HAM yang sudah di-launching Perpres 60 2023, kita berharap KL dan perusahaan bisa membuat seperti yang ada dalam strategi sehingga diakui baik nasional maupun internasional. Oke, itu berarti dengan indeks ini pemerintah, dalam hal ini kita Kementerian Hukum dan HAM, bisa menilai implementasi HAM kita sendiri di Indonesia. Dan kemudian itu akan menjadi bahan masukan buat kementerian lembaga terkait dalam memajukan HAM ke depannya, Pak ya. Betul. Siap. Kemudian kalau boleh flashback nih, pada tahun 2023 capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh Direktorat Instrumen itu apa aja, Pak ya? Instrumen HAM ada beberapa capaian-capaian yang kita laksanakan untuk agar masyarakat kementerian dan lembaga memanfaatkan dan melaksanakan. Ada beberapa yang terutama terkait dengan bahwa kita itu telah melakukan misalnya analisis, ada sekitar 9 peraturan, 9 Pak ya? 9 peraturan yang berspektif HAM. Misalnya apa aja Pak ya? Misalnya terkait dengan rancangan undang-undang pengelolaan ruang udara. Waduh. Nah, itu terkait dengan misalnya berapa batas jarak antara misalnya tanah sampai ke udara. Itu kalau pesawat luar negeri. Terus juga terkait dengan bagaimana handy talking. Dan banyak macam. Kita memikirkan hak masyarakat sampai ke ruang udaranya juga Pak ya? Betul. Menarik sekali. Terus analisis rekomendasi juga terkait dengan RPP tentang perlindungan jaksa dan keluarga. Karena kita berharap juga aparat penegak hukum juga dilindungi, dihormati terkait dengan HAM-nya. Terkait dalam HAM-nya juga, keluarganya juga Pak ya? Keluarganya juga. Kemudian selain analisis, di fungsi yang lain mungkin ada pencapaian tahun lalu
kita telah beberapa menyiapkan misalnya bahan-bahan pendukung kajian tentang Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Pengadilan HAM. Ya, kita mau mendukung kajian substansi perubahannya. Siap. Ya. Terus yang kedua, kita juga lagi membuat bahan penyusunan instrumen tentang pengawasan dan pemantauan panti penyandang disabilitas mental. Itu juga mengcover kelompok-kelompok rentan. Ya, kelompok-kelompok rentan yang memang kadang kalau tidak kita ini kan maka nanti akan terpinggirkan. Kemudian tadi dengar-dengar juga kita akan punya tusi berhubungan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa itu, Pak. Ya. Itu terkait pelaporan, Pak. Pelaporan, itu terkait dengan pelaporan. Jadi dalam kurun-kurun waktu tertentu kita harus melaporkan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan konvenan-konvenan yang sudah kita ratifikasi. Harus kita laporkan sehingga kita juga mendapatkan feedback. Jadi kita bisa berkaca apakah kita sudah melaksanakan dengan benar atau kurang, bagaimana evaluasinya. Itu kita wajib melaporkan ke sana. Jadi kita memberitahu kepada dunia tentang HAM di Indonesia seperti apa. Betul. Dan kemudian juga ada rencana tuh tahun ini sepertinya Indonesia dijadwalkan untuk hadir dalam dialog konstruktif. Itu tentang kovenan apa aja, Pak, ya, kalau boleh tahu? Kalau bulan Februari itu kita ada ekosok, ekonomi sosial budaya. Itu sekitar bulan Februari. Nah, ada juga yang dekat lagi bulan Maret. Bulan Maret kita ada membuat laporan terkait dengan sipil dan politik. Ya. Nah, semua itu juga kita laporkan. Dan ada beberapa, tapi kita tahun ini masih sementara itu yang kita ini. Nanti mungkin bulan September atau Oktober ada lagi terkait dengan keamanan apa ya? Siap. Berarti nanti pemerintah Indonesia secara langsung hadir dalam dialog tersebut, Pak, ya? Betul. Kemudian nanti kita dapat feedback dari ahli-ahli HAM di sana. Betul. Untuk kemajuan HAM Indonesia ke depannya. Siap. Kemudian tadi udah flashback nih, Pak. Sekarang teman-teman ingin tahu, sobat-sobat HAM di Indonesia, tentang agenda HAM pada tahun ini 2024. Apa yang mau dilakukan oleh Direktur Instrumen dan juga apa agenda-agenda penting yang perlu kami ketahui semuanya? Ya, sahabat HAM, otomatis karena awal tahun kita membuat semacam target kinerja, target 2024, dan semua direktorat akan membuat itu. Nah, untuk kita instrumen itu kita sudah menyiapkan analis maupun evaluasi terkait untuk penyiapan rencana kita, yaitu rekomendasi kebijakan terkait pemberdayaan penyandang disabilitas dalam bisnis dan HAM, serta pembuatan draft Permenkumham tentang Kopeta. Terus yang kedua, kita coba analisis dan mencari peraturan perundang-undangan baik berbentuk draft maupun rancangan terkait dengan bisnis dan HAM. Kita kaitkan juga dengan hak sipol, ekosok, rentan, yang selanjutnya akan kita analisis dan kita rekomendasikan sesuai dengan UNGP, bisnis, HAM, dan peraturan-peraturan di
peraturan-peraturan di HAM. Juga kita membuat evaluasi tadi yang saya sampaikan tadi terkait dengan sidang konvenan bulan Februari. Terus kita membuat rekomendasi dari komite. Terus tentu kita juga bekerja sama dengan Pemri, Kemenlu, kita hadir di sana. Maret juga demikian, laporan Sipol, sipil dan politik, itu juga kita dengan Kemenlu dan Kementerian Lembaga. Oke, jadi Sobat HAM tunggu tanggal mainnya pada tahun ini. Apa hasilnya nanti dan apa manfaatnya kita rasakan bersama-sama. Kemudian ada satu lagi pertanyaan Pak. Tahun 2023 kemarin kan pemerintah sudah mengeluarkan Perpres nomor 60 tahun 2023 tentang strategi nasional bisnis dan HAM. Aspek-aspek apa aja yang menjadi peran dari Direktorat Instrumen dalam Perpres tersebut? Oke. Ada beberapa pilar memang prinsip-prinsip panduan PBB tentang bisnis dan HAM yang kita garis bawahi untuk kewajiban negara melindungi HAM. Yang bisa kita jabarkan misalnya satu terkait dengan negara harus melindungi dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak ketiga termasuk misalnya pelaku usaha di wilayah dan atau yurisdiksi kita. Untuk itu negara harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melakukan pencegahan, untuk melakukan penyidikan, untuk mengambil langkah-langkah sehingga pelanggaran itu tidak terjadi. Dan kita juga melalui kebijakan legislasi, kebijakan dalam bentuk peraturan dan jaminan sistem akses terkait keadilan baik yuridis maupun non yuridis yang efektif tentunya. Oke, siap. Berarti peran Direktorat Instrumen HAM di situ sebagai dapur penyiapan kebijakannya Mbak ya dalam implementasinya nanti. Siap. Oke. Kayaknya sudah panjang lebar pembahasan kita pada pagi ini bersama Pak Direktur Instrumen HAM, Pak Farid Junaidi. Nanti kalau teman-teman ingin tahu lebih panjang lebar tentang hal-hal ataupun isu-isu yang ingin dibahas dalam lingkup Direktorat Instrumen maupun Direktorat Jenderal HAM pada umumnya, teman-teman bisa komen di kolom komentar kami dan silakan diskusi di situ. Terima kasih sudah menyaksikan Human Rights Outlook 2024 Direktorat Instrumen HAM. Sampai jumpa.